Ayo anak-anak duduk yang rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, Bapak absen terlebih dahulu ya. Dimas hadir, Segap hadir, Diki hadir, Andi hadir, Eko hadir. Hadir semua ya anak-anak ya. Baiklah, sebelum itu lebih baik kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doa. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelasnya. Masih ingat materi kita yang kemarin, materi tentang apa? Siapa yang bisa jawab? Andi? Apa aja Andi? Ya benar ya. Jadi materi kita yang kemarin masih membahas tentang sholat ya. Ini dalil yang mewajibkan sholat, syarat-syarat wajib sholat, syarat-syarat sah sholat, kemudian rukun sholat. Baiklah, pada siang hari ini Bapak akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu ya, masih mengenai tentang sholat. Jangan lupa ya, seperti minggu yang lalu, siapkan buku dan penanya. Apabila ada yang penting, ditulis ya. Karena kan kalian buku LKS-nya belum beli kan ya. Jadi untuk sementara sambil menunggu LKS, silahkan kalian tulis terlebih dahulu. Nah, kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu, selanjutnya yakni yang membatalkan sholat. Sholat itu batal ataupun tidak sah apabila salah satu syarat rukunnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja. Nah, kemudian sholat dihukumi batal karena terjadi hal-hal seperti yang akan Bapak sebutkan ya. Yang pertama, apabila kita berhadas. Jadi, apabila kita berhadas kemudian sholat, itu sholat kita tidak sah ataupun batal sholatnya. Kemudian, terkena najis yang tidak dimaafkan. Kemudian, berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan satu huruf yang memberikan pengertian. Misal kita sedang sholat, ngomong Y itu kan dapat memberikan suatu pengertian. Kemudian terbukanya aurat apabila tidak ditutup seketika. Jadi misal nih, Dimas sholat, sarungnya melorot ya. Apabila tidak dibenarkan dengan segera, itu sholatnya batal ya. Kemudian mengubah niat, makan ataupun minum walaupun sedikit ya. Jadi asegap tidak boleh ya. Seperti kemarin Bapak lihat sholat sambil makan sambil minum ya. Jadi tidak boleh ya. Kemudian bergerak berturut-turut secara 3 kali ya. Melompat dengan keras walaupun sekali, membelakangi kiblat, menambah rukun yang berupa perbuatan seperti ruku dan sujud, tertawa terbahak-bahak dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu murtad ya. Apabila kita murtad sudah jelas karena kita keluar dari Islam dan sholat kita batal. Nah, kemudian di dalam sholat ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan yang kemarin, kita apabila melaksanakan sholat harus mengerti mana yang perbuatan fardu, mana yang perbuatan sunnah. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan dan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang sunnah ataupun bacaan-bacaan yang sunnah. Nah, di dalam sholat itu terdapat 2 sunnah ya. Yang pertama ada sunnah ab'ad ya. Nah, sunnah ab'ad ini hanya terdapat 4 ya. Ingat ya, ada berapa? Ada 4. Yang pertama membaca tasyahud awal. Kemudian membaca sholawat pada tasyahud awal. Kemudian membaca sholawat atas keluarga Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. Dan yang terakhir membaca kunut pada sholat subuh dan sholat witir pada pertengahan hingga akhir bulan Ramadan. Nah, kemudian sunnah yang kedua yang dinamakan sunnah hayat ya. Apa sunnah apa? Sunnah hayat. Nah, di sini ada yang namanya sunnah hayat. Apa saja yang termasuk dalam sunnah hayat? Mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika i'tidal, dan ketika berdiri dari tahiyat awal.
Kemudian meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan tangan yang kiri ketika bersedekap ataupun sedekap. Kemudian membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram ya, yang Allahu Akbar kabira dan seterusnya ya. Kemudian membaca ta'awuz ya, membaca ta'awuz ketika hendak membaca Fatihah. Kemudian membaca amin sesudah membaca Fatihah. Membaca surah Al-Qur'an pada 2 rakaat permulaan, rakaat pertama dan rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah. Kemudian mengeraskan bacaan Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua pada sholat maghrib, isya, subuh ya. Dan itu selain makmum ya. Kemudian membaca takbir ketika gerakan naik turun ya. Misal kita berubah gerakan di sunnah hayat ini membaca takbir. Kemudian membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku dan membaca Rabbana lakal hamdu dan seterusnya ketika i'tidal ya. Kemudian duduk iftiros dalam semua duduk sholat ya. Duduk tawaru atau bersimpuh pada waktu duduk tasyahud akhir. Kemudian membaca salam yang kedua dan yang terakhir memalingkan muka ke kanan dan ke kiri pada masing-masing waktu membaca salam, baik salam yang pertama dan salam yang kedua. Nah, tadi sudah nih yang minggu kemarin kita sudah membahas rukunnya sholat, sekarang kita sudah membahas sunnahnya sholat. Kemudian ada perbuatan yang makruh ya. Makruh ini apabila kita mengerjakan itu tidak berdosa, tetapi dia termasuk ke dalam hal yang dibenci ya. Nah, di sini apa saja hal-hal yang dibenci ketika kita sedang melaksanakan sholat ataupun bisa disebut makruh ya. Yang pertama, menaruh telapak tangannya di dalam lengan bajunya ketika takbiratul ihram, ruku dan sujud. Kemudian menutup mulutnya rapat-rapat, terbuka kepalanya, bertolak pinggang, memalingkan muka ke kiri dan ke kanan, memejamkan mata, menengadah ke langit, menahan hadas ya. Jadi misal nih, asegap, waktu sholat mau buang air kecil ya, jangan ditahan-tahan. Kalau emang sudah tidak ditahan, batalkan saja sholatnya, tidak apa-apa ya. Karena kalau kita tahan-tahan terus nanti ngompol, jadi tempatnya bernajis dan batal juga sholatnya ya. Kemudian meludah, misal kita sholat tiba-tiba meludah gitu, itu makruh ya. Kemudian melakukan hal-hal yang mengurangi kekhusyuan sholat, misalkan toleh kanan kiri ya. Apabila lebih dari 3 gerakan itu bisa berakibat batal ya sholatnya ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak akan menjelaskan nih perbedaan laki-laki dan wanita ketika sholat. Jadi wanita dan laki-laki itu ketika dalam sholat berbeda ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan 5 perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang pertama bagi laki-laki nih, merenggangkan 2 siku tangannya dari kedua lambungnya waktu ruku dan sujud. Ini bagi laki-laki ya. Apabila bagi perempuan itu merapatkan satu anggota kepada anggota yang lainnya. Kemudian waktu ruku dan sujud mengangkat perutnya dari 2 pahanya. Ini bagi laki-laki. Kemudian bagi yang perempuan itu meletakkan perutnya pada 2 tangan ataupun sikunya ketika sujud. Kemudian menyaringkan suaranya ataupun membacanya secara jahar ya. Jahar itu pada sholat isya, maghrib dan subuh. Sedangkan bagi wanita itu merendahkan suaranya, bacaannya di hadapan laki-laki lain, yakni yang bukan muhrimnya. Kemudian bila memberitahu sesuatu kepada imam, maka membaca tasbih, yakni membaca subhanallah. Mungkin pernah ya, misal ketika sholat ada imam yang lupa, bagi yang laki-laki itu cara mengingatkannya itu dengan membaca tasbih, subhanallah ya. Tapi apabila bagi yang perempuan itu dengan cara seperti tepuk tangan, tetapi dia menepukkan tangan kanannya di tangan kirinya ya. Jadi tidak seperti yang laki-laki ya. Kemudian yang terakhir, aurat laki-laki dalam sholat adalah anggota badan antara pusat dan lutut. Tadi pertemuan minggu lalu sudah Bapak jelaskan.
Dan untuk yang wanita adalah seluruh tubuhnya, seluruh badannya, kecuali wajah ya, wajah bagian depan ini, dan kedua belah telapak tangan. Ingat, hanya telapak tangan ya. Jadi punggung tangannya ini harus tertutupi. Nah, kemudian yang terakhir ya, Bapak akan menjelaskan yang terakhir. Dalam melaksanakan sholat, mungkin ada hal-hal yang dilupakan. Contohnya misal, lupa melaksanakan yang fardu ya. Jika kalian sholat itu melupakan yang fardu, caranya tidak cukup diganti dengan sujud sahwi. Jika orang telah ingat ketika ia sedang sholat, haruslah ia cepat-cepat melaksanakannya. Atau ingat setelah salam, sedang jarak waktunya masih sebentar, maka wajiblah ia menunaikannya apa yang terlupakan, lalu sujud sahwi ya. Sujud karena lupa, sujud sahwi itu. Kemudian masalah yang selanjutnya, lupa melaksanakan sunnah ab'ad ya. Sunnah ab'ad tadi ada berapa? Ingat, ada 4 ya. Jika yang dilupakan itu sunnah ab'ad, maka tidak perlu diulangi, yakni kita meneruskan sholat itu hingga selesai, dan sebelum salam kita disunahkan sujud sahwi ya. Kemudian permasalahan yang ketiga, lupa melaksanakan sunnah hayat ya, sunnah hayat. Jika yang terlupakan itu sunnah hayat, maka tidak perlu diulangi apa yang dilupakan itu dan tidak perlu sujud sahwi ya. Jadi sudah jelas ya perbedaan apabila kita lupa sunnah ab'ad dengan sunnah hayat. Apabila kita lupa dengan sunnah ab'ad, kita tidak perlu mengulangi, apabila kita lupa dengan sunnah ab'ad, maka kita disunahkan sujud sahwi. Apabila kita lupa dengan sunnah hayat ya, kita tidak perlu sujud sahwi. Nah, ada yang sudah tahu ya bagaimana bacaan sujud sahwi? Ada yang tahu? Dimas, Eko, Andi, ada yang sudah tahu? Belum? Nah, ini dicatat ya. Bacaan sujud sahwi adalah subhana man la yanamu wala yashu. Bapak ulang sekali lagi ya. Tolong dicatat ya. Subhana man la yanamu wala yashu. Yang artinya Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Nah, sujud sahwi itu hukumnya sunnah ya, dan letaknya sebelum salam. Dikerjakan 2 kali sebagaimana sujud biasa. Nah, kemudian apabila orang bimbang atau ragu-ragu tentang jumlah bilangan rakaat yang telah dilakukan, haruslah ia menetapkan yang yakin, yaitu yang paling sedikit, dan hendaklah ia sujud sahwi. Nah, baiklah, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Nah, baiklah, untuk tugas kita minggu depan, kita kan sudah kita bahas tentang sholat. Jadi besok kita akan membahas tentang puasa. Jadi Bapak mau ya, nanti ketika tugas tentang puasa, kalian bagi kelompok ya, satu kelas dibagi kelompok, satu kelompok berisi 3 orang. Nanti ketika kalian presentasi itu akan Bapak ambil nilai ya. Jadi nanti presentasinya tolong kalian buat makalah, buat PPT ya. Nanti akan Bapak nilai. Jadi nanti tolong Dimas ya, ketua kelasnya, dibagi kelompoknya ya. Apabila sudah, nanti nama-nama kelompoknya kirim ke Bapak ya. Ingat, materinya puasa di bulan Ramadan. Sebelum itu mungkin ada yang ingin bertanya? Cukup? Ya, apabila cukup, mungkin kita tutup saja pembelajaran pada siang hari ini ya. Alhamdulillah, materi kita tentang sholat sudah selesai. Selanjutnya minggu depan kita akan membahas mengenai materi puasa di bulan Ramadan. Apabila Bapak terdapat kata-kata yang salah ataupun hal-hal yang salah, Bapak meminta maaf, dan kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak keluar dulu ya.